Bayangkan, sebuah keluarga kecil, ayah, ibu, dan seorang anak. Mereka duduk di ruang tamu kontrakan kecil, membicarakan satu hal yang terus menghantui. Kapan kita punya rumah sendiri? Di Indonesia, rumah bukan sekadar properti. Rumah adalah lambang keberhasilan, lambang stabilitas, dan kadang juga jadi tekanan sosial yang tak kasat mata. Menurut Survei Sosial Ekonomi Nasional tahun 2023, lebih dari 50% keluarga muda di kota besar masih tinggal di rumah sewa. Bukan karena tidak mau membeli, tapi karena harga rumah naik jauh lebih cepat dari gaji. Gaji minimum regional Jakarta tahun 2024 sekitar 5 juta rupiah. Harga rumah tapak di pinggiran kota 400 sampai 600 juta rupiah. Artinya butuh 80 sampai 120 kali gaji hanya untuk punya satu rumah sederhana. Dan disitulah KPR datang menawarkan solusi kredit pemilikan rumah. Sebuah jalan pintas yang terasa seperti tangga menuju impian. DP 10%, cicilan 3-5 juta per bulan, dan dalam 20 tahun, rumah itu milikmu. Setiap tahun, lebih dari 200.000 akad KPR terjadi di Indonesia. Menurut data Bank Indonesia, rata-rata tenor 15-20 tahun. Bunga efektif 8-10% per tahun. Tapi, benarkah ini solusi? Atau justru jerat jangka panjang? Mari kita hitung pelan-pelan. Jika Anda ambil rumah seharga 500 juta rupiah dengan DP 10%, artinya 50 juta, 450 juta dikredit selama 20 tahun dengan bunga rata-rata 9%, maka cicilan bulanan Anda akan sekitar 4,5 juta rupiah, dan total yang Anda bayarkan selama 20 tahun adalah lebih dari 1,08 miliar rupiah. Satu rumah, harga awal 500 juta, harga total setelah 20 tahun lebih dari 2 kali lipatnya, dan itu belum termasuk pajak, biaya renovasi, asuransi properti, administrasi, bank. Inilah mengapa KPR bukan untuk semua orang, karena banyak yang akhirnya terjebak. Gaji stagnan, cicilan tetap, inflasi naik, pengeluaran makin tinggi, rumah belum lunas, tapi sudah bosan tinggal di situ. Atau lebih parah, rumah disita karena gagal bayar. Data OJK 2023 mencatat, ada lebih dari 16.000 kasus KPR macet setiap tahun. Ribuan keluarga kehilangan rumah, dan mimpi yang mereka cicil pun ambruk. KPR bukan hal buruk, tapi dia hanya cocok untuk orang yang siap, gaji stabil, rasio cicilan di bawah 30% dari penghasilan, dana darurat minimal 6 bulan, niat tinggal jangka panjang, bukan ikut-ikutan tren, paham risiko bunga floating di tahun keempat, dan seterusnya. Kalau semua ini terpenuhi, KPR bisa jadi kendaraan menuju ketenangan. Tapi kalau tidak, bisa jadi itu kereta panjang menuju stres yang tak kunjung selesai. Kadang kita terlalu cepat ingin punya, sampai lupa bertanya, apakah aku benar-benar siap punya? Karena rumah bukan soal harga, tapi soal kemampuan menjaga. Dan bukan soal besar kecilnya, tapi soal damai, tidaknya jiwa yang tinggal di dalamnya. Jika Anda harus menunggu lebih lama, tak apa, karena yang indah tak selalu datang duluan.